Assalamualaikum teman-teman. Kami di sini dari kelompok 3 Pendidikan Inklusi yang beranggotakan Hafiz Sinta Ursila, Siti Durotun Nikmah, Lenikmah, Dimas Daniel Afandi, Hariroto Dini Aulia, dan Vivi Dwi Avianita akan menyampaikan materi tentang strategi pengelolaan kelas dan lingkungan belajar yang ramah di sekolah inklusi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Daniel Afandi, NIM 1813300000294. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai classroom management. Itu berarti istilah pengelolaan identik dengan manajemen. Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya yaitu kegiatan-kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan penilaian. Di samping pengertian di atas, ada pengertian tentang pengelolaan kelas. Yang pertama, pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Yang kedua, pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Anak berkebutuhan khusus atau yang disebut dengan istilah ABK mengalami perkembangan seiring dengan pemahaman ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta budaya masyarakat. Istilah dan konsep anak dengan pendidikan berkebutuhan khusus yaitu Children with Special Needs Education yang berkembang dalam paradigma baru pendidikan, yaitu dalam pendidikan inklusi. Istilah anak berkebutuhan khusus tersebut bukan berarti menggantikan istilah anak penyandang cacat atau anak luar biasa, tetapi memiliki cara pandang yang lebih luas dan positif terhadap anak didik atau anak yang memiliki kebutuhan yang beragam. Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan yang ada kaitannya dengan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Menurut Jamarah, prinsip-prinsip pengelolaan kelas terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu hangat dan antusias, yang kedua tantangan, yang ketiga bervariasi, yang keempat keluasan, dan yang kelima penekanan hal yang positif. Di sini saya akan menjelaskan lebih mendalam dan mendetail tentang 5 poin prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Karena ketika guru belajar dengan peserta didik itu sikapnya hangat, maka peserta didik juga antusias untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Dengan adanya sikap hangat dan antusias tersebut, guru dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal dan peserta didik juga mendapatkan pengetahuan secara optimal, seperti itu. Lalu yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Jadi kelas yang baik itu kelas yang penuh tantangan. Karena dengan adanya tantangan itu peserta didik itu lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran itu. Jika dari guru sendiri tidak ada semangat dan memberikan tantangan kepada peserta didik, maka peserta didik itu terkesan akan jenuh, bosan mengikuti pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, tantangan itu sangat diperlukan dalam pengelolaan kelas inklusif. Seperti itu. Lalu yang ketiga, bervariasi.
Penggunaan alat atau media gaya mengajar guru. Pola interaksi antara guru dan peserta didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian peserta didik. Kevariasian merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Nah, jadi variasi selain menggunakan alat dan media saat menjelaskan sebuah materi, guru juga bisa memvariasikan metode pembelajarannya. Semisal awalnya menggunakan metode pembelajaran ceramah. Nah, sekarang dalam mengelola kelas agar kondusif dan efektif, itu guru bisa menggunakan metode ceramah plus demonstrasi misalnya. Jadi guru selain menjelaskan, memaparkan materi, guru juga bisa mendemonstrasikan, mengkonkretkan dengan media-media yang di sekitarnya. Selain itu, selain metode, guru bisa menggunakan model, misalnya menggunakan model role playing. Nah, itu kan bisa mengikut sertakan peserta didik itu ikut aktif dalam pembelajaran. Itu. Lalu yang keempat, keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi pengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Jadi penjelasannya seperti ini. Ketika guru luas dalam mengajar, maka peserta didik juga nyaman dalam menerima pengetahuan atau ilmu yang disampaikan oleh pendidik gitu. Ketika guru itu kaku, misal hanya duduk di depan kelas, hanya berdiri di depan kelas, nah itu akan terjadi kegaduhan. Selain kegaduhan itu, peserta didik juga kayak tidak peduli seperti itu. Misalnya gurunya tidak mau berkeliling mengoreksi satu persatu peserta didik apakah mengerjakan atau tidak. Nah, itu akibatnya ketika guru kaku sering di depan kelas, maka peserta didik tidak mau memperhatikan. Selain itu, tidak mau mengerjakan tugas sesuai arahan atau perintah guru. Nah, itu mengapa keluasan tingkah laku guru itu sangat diperlukan dalam pengelolaan kelas. Lalu yang terakhir, prinsip terakhir yaitu penekanan hal yang positif. Nah, pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Ini penekanan hal yang positif itu bisa dilakukan guru setelah ada kejadian yang negatif. Jadi tidak serta-merta guru tuh ujuk-ujuk tiba-tiba langsung memberikan arahan gitu. Tapi itu biasanya penekanan hal yang positif itu terjadi ketika ada kejadian, misalnya seperti ini. Dalam sebuah kelas inklusi itu ada ABK atau anak perlu bimbingan khusus itu menderita penyakit tantrum. Nah, penyakit tantrum itu kan emosionalnya sangat tinggi. Jadi bisa dicontohkan ada seorang peserta didik mengganggu anak ABK tersebut, maka anak ABK tersebut akan terpancing emosinya. Nah, terpancing emosinya itu akan mengakibatkan kelas menjadi tidak kondusif karena ada salah satu peserta didik ngamuk-ngamuk, misalnya seperti itu. Nah, bisa dicontohkan, bisa diberi tahu atau diberi penekanan positif seperti ini. Jika kalian mengganggu Mas ini semisal, dan Mas ini tidak terima dengan gangguan kalian saat pembelajaran, nah lalu Mas ini mempunyai dendam, nanti kalau setelah istirahat saya akan pukul anak itu. Nah, itu kan nanti akan mengakibatkan pertengkaran. Nah, kalian tahu kan pertengkaran itu tidak baik, tidak boleh dilakukan karena bisa mencelakai atau bisa mengakibatkan salah satu terluka. Nah,
Oleh karena itu, kalian jangan mengganggu teman kalian, baik itu yang udah kenal dekat atau yang anak baru, misalnya seperti itu. Jadi kalian tuh kalau pembelajaran itu harus fokus, tidak boleh ada yang mengganggu, karena kita tidak tahu teman kalian itu mau nggak sih diganggu gitu. Kita memberikan contohnya yang memberikan penekanan positif itu setelah ada kejadian, misal ada peserta didik yang mengganggu gitu. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Ala Nikmah, yaitu strategi khusus pengelolaan kelas dalam belajar luring di sekolah inklusi. Terdiri dari strategi dalam pengelolaan kelas dilihat dari faktor lingkungan fisik, faktor emosional, dan faktor organisasional. Lingkungan fisik yang dimaksud meliputi hal sebagai berikut, yaitu 1. Ruang tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, dalam setiap pembelajaran yang ada di sekolah dasar, biasanya menggunakan ruang kelas. Nah, jika pembelajaran tersebut memungkinkan untuk dalam kelas, maka pembelajaran harus dilakukan di dalam kelas saja. Apabila pembelajaran yang dilakukan tidak memungkinkan dilakukan di dalam kelas, maka pembelajaran dilakukan di luar kelas saja. Yang kedua yaitu peraturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk disesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu ventilasi pengaturan cahaya. Pengaturan cahaya dan ventilasi cukup memadai cahaya dan udara, termasuk dengan maksimal ke dalam kelas, terbukti dengan tidak adanya keluhan peserta didik. Yang keempat yaitu pengaturan penyimpanan barang. Nah, penyimpanan barang seperti buku tematik, media pembelajaran, dan lain-lain, semua disimpan di tempat yang baik, di rak dan di dalam lemari. Dengan tersimpannya itu, untuk mengantisipasi semisal setelah dipakai ada peserta didik yang membawanya pulang hingga lupa dan sengaja tidak mengembalikannya, seperti itu. Nah, terima kasih. Selanjutnya, slide ke-7 yaitu faktor sosio-emosional dan faktor organisasional. Faktor sosio-emosional yaitu faktor komponen yang sangat penting dalam pengelolaan kelas, karena komponen ini mempunyai peraturan emosional, hati nurani apabila diikuti dan nyaman, sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran. Komponen sosio-emosional yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan. Cara guru dalam memimpin di kelas sangat memperhatikan peserta didik, khususnya peserta didik ABK. Peserta didik di kelas standar nyaman dengan cara guru mengajar, memberikan perintah kepada peserta didik, dan juga sering memperhatikan kegiatan peserta didik baik di kelas dan di luar kelas. Itu tipe yang digunakan oleh guru yaitu tipe kepemimpinan demokrasi, di mana guru di sini membangun persahabatan dengan peserta didik reguler dan khususnya peserta didik ABK. Selanjutnya, sikap guru. Sikap guru dalam menangani anak maka haruslah sabar dan bersahabat dengan harapan suatu hari nanti peserta didik akan berubah dan tidak mengulangi lagi, meskipun dengan cara harus tetap memberikan hukuman.
Selanjutnya suara guru. Suara guru yaitu salah satu faktor terpenting yang harus dimiliki oleh seorang guru saat pembelajaran. Yang keempat, pembinaan rapport atau hubungan baik, yaitu antara guru dengan peserta didik dalam masalah pengelolaan kelas adalah hal penting. Dengan terciptanya hubungan yang baik antara guru dan peserta didik, harapkan peserta didik akan senantiasa gembira, penuh gairah, semangat dalam kegiatan belajar yang dilakukan. Selanjutnya yaitu pengelolaan kelas dilihat dari faktor organisasional, yaitu kegiatan ini rutin tertata secara organisasional yang jelas akan menyebabkan tertanamnya kebiasaan pada diri peserta didik, kebiasaan yang baik. Di samping itu, peserta didik akan terbiasa bertingkah laku secara teratur dan penuh disiplin pada semua kegiatan. Ada beberapa faktor organisasional, yaitu diantaranya ada pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran yaitu harus benar-benar disikapi oleh guru, karena dalam proses ini ada jeda yang memungkinkan terjadinya interaksi yang tidak diharapkan antara peserta didik itu antar peserta didik ABK, antar peserta didik reguler ataupun antara peserta didik ABK dengan peserta didik reguler. Selanjutnya, guru yang halangan hadir. Guru yang berhalangan hadir akan membuat terjadinya kekosongan dalam proses pembelajaran. Untuk menghindari terjadinya kerandatan peserta didik, guru yang berhalangan hadir haruslah memberikan tugas kepada peserta didik atau meminta bantuan kepada guru piket untuk mengawasi peserta didik di dalam kelas sehingga peserta didik tetap belajar dengan kondusif. Selanjutnya, masalah antar peserta didik, yaitu terjadinya biasanya karena emosional tidak terkendali, yaitu guru memahami karakter peserta didik sehingga guru dapat memahami masalah yang sedang terjadi kepada peserta didik dan menambah sumber dari masalah yang dialami peserta didik. Selanjutnya, upacara bendera. Dalam kegiatan sekolah seperti upacara bendera dan kegiatan yang lain, meskipun di kelas inklusi haruslah diterapkan giliran yang memimpin baik dari pihak guru maupun dari peserta didik. Yang terakhir yaitu kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya yaitu kegiatan rutin lain seperti menyiapkan informasi dari sekolah kepada guru, kepada peserta didik, peraturan sekolah yang baru, hari landar, dan lain-lain haruslah dengan jelas, fleksibel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru di SD Semai pada tanggal 26 Juni 2020, menyatakan bahwa langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memanusiakan hubungan. Sekolah Semai merupakan sekolah dasar inklusi yang memiliki konsep pendidikan humanis, di mana implementasi proses belajar mengajar dilakukan dengan mengenali karakteristik siswa, membangun komunikasi yang baik, dan cara mengajar guru dengan cinta dan kasih sayang. Yang kedua yaitu memahami konsep. Pemahaman konsep sangatlah penting pada proses pembelajaran daring. Fungsi dari pemahaman konsep ini memainkan peranan penting terutama dalam pembelajaran karena pemahaman merupakan kemampuan mendasar yang harus dimiliki siswa dalam belajar konsep-konsep muatan pelajaran lebih lanjut. Karena dengan penguasaan terhadap banyak konsep memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dengan lebih baik. Yang selanjutnya yaitu membangun keberlanjutan. Kegiatan membangun keberlanjutan di sekolah Semai ini dilakukan dengan memberikan beragam aktivitas yang mengarah pada stimulasi serta umpan terhadap perkembangan siswa berkebutuhan khusus agar tidak berhenti pada sekali stimulasi dan tidak berkesinambungan. Hal ini dilakukan agar siswa berkebutuhan khusus semakin terarah dan terasah kemampuannya serta potensinya sehingga melahirkan karya dan karakteristik serta keunikan yang dimilikinya.
Selanjutnya yaitu memilih suatu tantangan. Pada tahap ini, siswa berkebutuhan khusus tentunya sudah tuntas terhadap respon dirinya dan sudah memiliki ketertarikan terhadap aktivitas tertentu serta bersifat kontinu. Dari sinilah harapan siswa berkebutuhan khusus mampu bereksistensi dan beraktualisasi berbekal bakat yang dimiliki. Dalam proses penelitian sering ditemukan bahwa siswa memiliki ketertarikan terhadap satu objek tertentu yang diamatinya setiap waktu. Dari kebiasaan tersebut, baik guru maupun orang tua dapat mengarahkan dan mengembangkan ketertarikan siswa berkebutuhan khusus tersebut. Yang selanjutnya yaitu memberdayakan konteks. Bagi siswa berkebutuhan khusus yang sudah tuntas tahapan kemandiriannya, penggalian terhadap potensi dan ketertarikan terhadap aktivitas tertentu sangat membantu untuk mengenali passion dan bakat yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tersebut. Dengan stimulus dan pendampingan serta support yang tepat, diharapkan siswa berkebutuhan khusus mampu untuk survive di kemudian hari tanpa keterbangunan terhadap pihak lain baik secara materi maupun non-materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.